Dia adalah double cabin yang salah satunya menggunakan perkeong besi. Soalnya dulu saya punya Navara yang D40 yang lama, itu bumper besi. Biar lebih memanusiakan manusia yang ada di baris keduanya. Karena di tahun 2026 ini, ternyata masih ada mobil yang cukup mahal, tapi tidak dilengkapi dengan teleskopik ya. Nissan Navara is back, yes. Jadi dulu Nissan Navara itu sempat dipasarkan dan berhenti dijual sekitar tahun 2017 atau 2018 gitu di Indonesia. Itu terakhir Nissan Navara dipasarkan, dan di tahun 2026 ini mereka kembali menghadirkan lagi Navara generasi D23. Sebenarnya masih sama, basisnya, sasisnya masih sama dengan yang D23, belum yang model terbarunya. Lantas seperti apa Navara yang kembali diperkenalkan di Indonesia ini? Yes, jadi ini adalah versi facelift yang sangat masif ya pada Nissan Navara. Secara basis dia masih menggunakan sasis D23, basis D23 yang sama dengan yang waktu itu terakhir dipasarkan oleh NMDI di tahun 2018-an itu. Tapi dia mengalami perubahan di bagian eksterior, di bagian interior, tapi body shell, kemudian sasis itu semuanya masih serupa. Jadi ini D23. Sebenarnya Navara udah ada versi terbarunya. Sudah ada generasi terbaru dari yang model ini yang menggunakan basis sama dengan Mitsubishi Triton. Tapi bukan itu justru yang dibawa ke Indonesia. Dan model ini masih diperkenalkan saja di Indonesia. Mungkin Nissan ya saat ini masih tes pasar ya. Karena memang mereka belakangan ini menghadirkan model-model worldwide gitu ya. Bukan model-model yang dikhususkan, didedikasikan untuk pasar Asia Tenggara, enggak. Mereka baru menghadirkan Serena laku, kemudian X-Trail, ya X-Trail so-so lah karena mungkin faktor harga ya. Dan mereka ingin tes pasar mungkin Nissan Navara ini. Ya sejujurnya kalau di Indonesia sendiri memang double cabin tuh nggak terlalu gimana-gimana banget ya jika dibandingkan dengan Malaysia dan juga Thailand, yang mendapatkan ke Thailand tuh dapat insentif gitu jika Anda punya pickup atau double cabin, karena nggak tahu kenapa ya, kenapa begitu ya. Nah, secara nuansa, jadi Nissan Navara ini sekarang desainnya itu Amerika sekali ya. Kotak-kotak, lampunya juga tegas nih, lampu-lampu ala pickup Amerika gitu ya. Kemudian grill besar, Navara sih tulisannya, di situ juga ya bumper juga keren gitu ya. Ini bold banget dan ya bukan, kalau yang dulu tuh masih berasa gitu double cabin Thailand, double cabin Jepang gitu ya. Ini benar-benar Amerika sekali, gagah. Meski dia nggak segagah rivalnya yaitu Ford Ranger Raptor yang hadir juga di IMS 2026 ini. Kemudian di bagian lampunya seperti ini ya. Ada 4 buah proyektor masing-masing lampunya. Ada fog lamp di sini, bagian bawahnya ada front guard bumper di bagian bawahnya. Dan ada nih, ada fitur radar ADAS ya. Nih, ini sensornya nih. Di situ juga ada sensor. Nah, jadi mobilnya makin canggih dengan adanya fitur radar ADAS. Kalau yang dulu Navara yang tipe tertingginya pun nggak ada. Oke, sekarang kita lihat apa yang dibalik kap mesinnya. Nah, ini dia bagian mesinnya. Jadi dia mesinnya masih sama dengan yang terakhir dipasarkan di Indonesia ya, yang D23, dan sama juga dengan Nissan Terra. Kode mesinnya adalah YD25 DDTI 2500 cc diesel, transmisi otomatis yang untuk varian Pro Max X seperti ini, tipe tertinggi. Itu tenaga mesinnya untuk ukuran mesin diesel cukup besar, 190 PS, serta torsi 450 Nm, transmisi otomatis 7 percepatan, dan penggerakan tentu saja 4-wheel drive. Oke, dan ini adalah varian yang Pro 4X ya, varian tertinggi, varian yang paling sporty-nya lah. Saya nggak tahu ada varian apa aja, tapi ini yang varian sporty, jadi bedanya ya kayak gini-gini beda pasti dengan varian biasa. Kemudian emblem di sana merah, ntar bagian dalamnya juga ada perbedaan jika dibandingkan dengan varian biasanya. Terus juga spionnya warna hitam, dan dia juga dilengkapi dengan kamera 360. Nah, di sini ada kamera nih, berguna nih buat off-road sekarang. Di bagian spion juga ada kamera. Oke, sekarang kita lihat bagian sampingnya. Nah, bagian sampingnya bisa terlihat ya. Jadi benar-benar siluet itu masih sama dengan D23 yang sebelum facelift ya. Jadi ini bukan generasi terbaru, ini masih facelift.
Dan yang menjadi ciri khas Navara tuh ini nih, ada roof rail di bagian atas. Terus juga dia tuh bentuknya tuh lebih apa ya, lebih nggak kotak-kotak jika dibandingkan dengan misalkan Triton. Kemudian jika dibanding Hilux, dia modelnya tuh agak lebih catchy, lebih manis gitu jika dibandingkan dengan Hilux dan juga Triton. Kemudian pelek, untuk varian Pro 4X ini dia dibekali dengan pelek berukuran ring 17 dengan ban dengan profil 255/65. Peleknya hitam seperti ini, kemudian emblem Nissan juga merah, jadi serba merah ya, emblem Nissan di sini merah, di depan merah, ntar di setir juga merah. Pro 4X variannya, tank kiri solar ada di sini. Nah, kemudian dulu yang menjadi apa ya, ciri khas Nissan Navara generasi terbaru atau D23 yang kayak gini, itu adalah dia adalah double cabin yang salah satunya menggunakan per keong, dan nih masih menggunakan per keong. Memang dia terasa lebih nyaman jika dibandingkan double cabin yang menggunakan per daun. Misalkan di Triton, di Hilux, ini pasti lebih nyaman. Cuman secara kekuatan ya kita belum tahu. Pasti per daun itu kan diperuntukkan untuk yang heavy duty gitu ya. Kalau di mobil ini mungkin lebih untuk light duty gitu. Tapi so far sih, waktu kemarin kita sempat coba juga yang dulu ya, yang di udah per keong seperti ini, itu nggak jadi masalah sih. Apalagi untuk penggunaan sehari-hari atau ya off-road masih sangat reliable juga sebenarnya. Dan kita bagian belakangnya, lampunya sudah LED ya seperti ini, kecuali lampu sen, dan lampu mundurnya masih bohlam biasa. Lampu remnya udah LED. Kemudian ada kamera lagi di sini nih. Kalau dulu juga ada di yang Navara lama, tapi Navara lama tuh cuma hanya kamera mundur aja, bukan kamera 360. Navara keren nih sekarang. Tuh, sana merah lagi kan. Bumpernya plastik ini. Tuh, besi. Soalnya dulu saya punya Navara yang D40 yang lama, itu bumper besi. Oke, kita lihat baknya seperti ini. Belum ada bed linernya, masih kosongan. Cukup gede sih kapasitas baknya, tapi memang nggak segede Navara yang lama ya, yang D40 yang generasi sebelumnya, yang terakhir itu 2013. Itu rasanya lebih besar, dan memang dimensi yang D40 itu lebih besar dibandingkan yang D23 ini. Cuman performanya ini jauh lebih baik dibandingkan yang lama. Dan tentunya yang di varian tertinggi ini harusnya bisa lebih hebat lagi. Kemudian lampu rem ada di situ, the brake lamp di bagian atas. Nggak ada emblem apa-apa, bener. Ini panel Navara udah Nissan Pro 4X, ada sensor parkir di sini. Oke. Oh ya, untuk kaki seperti biasa lah. Bagian depan itu menggunakan gardan independen, belakangnya pakai short axle ya. Standar double cabin. Oke, sekarang kita lihat bagian interiornya. Yes, bagian belakang sebuah double cabin memang nggak bisa diharapkan banyak ya. Emang udah gini aja udah pasti tegak. Terus juga ruang kaki terbatas. Ini udah posisi berkendara saya, tinggi saya 170 cm. Headroom juga ya ini masih lega sih, cuman nggak nyaman lah duduk di bangku baris kedua sebuah double cabin. What do you expect gitu ya? Tapi untungnya Nissan masih memanjakan konsumen ya dengan berbagai fitur. Nih misalkan kisi-kisi AC ada sekarang ya di bagian belakang, jadi lebih sejuk. Padahal sebenarnya double cabin kisi-kisi AC single depan aja tuh nggak usah ada tambahan belakang juga udah dingin sih sebenarnya. Tapi ya nggak apa-apa lah, biar lebih memanusiakan manusia yang ada di baris keduanya. Kemudian ada USB Type-C dan Type A, nice. Jadi bisa isi daya di bagian belakang. Kemudian ada dua model ya. Terus juga, nah untuk bagian sandaran memang nggak bisa diapa-apain lagi, fix seperti ini. Dan di bagian belakang biasa ini tempat penyimpanan. Terus karena ini merupakan tipe Pro 4X ya, varian Pro 4X, jadi yang paling tinggi. Nah joknya bahan seperti ini nih. Bahan joknya sih jok kulit sintetis, cuman dia ada guratan-guratan yang kayak gini, bikin makin sporty. Ada benang merahnya juga. Terus ini ada armrest nih. Lumayan nih armrestnya. Lumayan nyaman loh kalau pakai armrest. Ada dua buah cup holder di sini. Tapi untuk ini kaki nih, sanggaan ya segini aja udah. Tapi ya oke lah. Coba kita lihat bagian ininya ya, penyimpanan belakangnya. Yes, jadi saya salah. Ternyata untuk nyimpen barangnya tuh bukan di bagian sini nih, tapi ternyata di bagian bawah sekarang. Tuh, tapi nggak bisa buat nyimpen barang juga sini. Ini buat, toolkit. Ini ada dongkrak. Ini ada apa? Ada toolkit ya, ada di sini nih. Ya bisa lah nyimpen barang apalah gitu ya. Tapi yang jelas bagian belakang tuh nggak bisa ditarik. Jadi hanya bagian bawahnya ini saja nih. Oke. Ya yang dulu juga bagian belakang ini biasanya untuk nyimpen toolkit sih. Ya udah, sekarang kita ke balik lingkar kemudinya. Dan ini dia ruang di balik lingkar kemudinya, tempat yang seharusnya Anda berada ya sebenarnya di sini ya, ketika Anda memiliki mobil ini. Ya, soal desain memang
jauh berbeda jika dibandingkan sebelum facelift. Dashboardnya beda, kemudian head unit lebih besar. Sistem instrumen clusternya sih agak mirip-mirip ya. Ini agak mirip juga dengan Nissan X-Trail sih, bahasa-bahasanya gitu ya, bahasa desainnya. Kemudian AC dia sudah dual zone. Wah, keren juga double cabin dual zone. Tuh, tapi saya nggak ada kuncinya, jadi nggak bisa nyalain. Kemudian ada USB lagi, USB udah terupdate juga ya, udah Type C, Type A. Ini untuk transfer case-nya 2WD, 4 hub, 4 low. Ini udah semuanya electrical dari zaman Navara sebelum ini ya, udah electrical semuanya. Kemudian transmisi seperti ini. Nah, di bagian tengah ini ada fitur yang sama ya dengan sebelumnya, hill descent control dengan ini rear diff lock ya. Jadi ada rear diff lock untuk colker gardan belakang. Handbrake masih manual. Kemudian nah kalau bagian depan tuh ada corak ini ya, Pro 4X ya tulisannya nih. Corak joknya sama sih, mirip dengan bagian belakang. Kemudian lingkar kemudi ini rasanya agak ketinggalan zaman ya, karena lingkar kemudi digunakan di T32 ya, Nissan X-Trail sama. Kalau yang baru tuh udah beda modelnya. Nah, terus juga ada tombol-tombol, tombol volume untuk motor sistem entertainment, ada cruise control. Nah, tapi mobil ini belum dilengkapi dengan adaptive cruise control karena nggak ada tombol sama sekali nih. Kan adaptive cruise control ketahuan kan ada yang titik 3 tuh untuk ngeset jaraknya. Biasanya di set ini nggak ada. Lane keeping assist juga nggak ada. Jadi tampaknya fitur tersebut bergunanya hanya untuk yang emergency saja ya, kayak emergency braking, kemudian lane departure alert mungkin ya. Terus, nah bagian instrumen cluster ya tengahnya itu ada layar digitalnya untuk MID. Terus juga untuk posisi berkendara, ini cukup menarik karena di tahun 2026 ini ternyata masih ada mobil yang cukup mahal tapi tidak dilengkapi dengan teleskopik ya. Cuma tilt aja seperti ini, tapi untungnya ini masih enak gitu posisi berkendara ya, termaafkan gitu ya, nggak masalah jadinya. Kemudian jok itu bisa diatur secara elektrik, belum ada memori seatnya, tapi nggak masalah karena ini basically it's a double cabin, jadi nggak terlalu butuh fitur yang gimana-gimana banget sebenarnya. So far sih posisi berkendara nggak ada masalah, enak. Tapi kalau lihat visibilitasnya ini benar-benar sama dengan Navara yang lama ya, Navara sebelum facelift ini. Kelihatan banget kapusinnya di situ tuh memanjang gitu ya, kelihatan banget dari sisi driver seperti ini. Blind spot juga ya agak lumayan sih, pelaranya gede. Terus untuk audionya kayak harusnya lumayan sih karena ada tweeter di bagian sini. Ini harusnya dibuka kali ya. Ya spek Indonesia akan seperti ini. Tapi rasanya belum tahu apakah mobil ini bakal dijual atau enggak ya. Karena melihat pasar double cabin yang nggak terlalu besar di tanah air. Apalagi biasanya untuk fleet itu udah pakainya kalau nggak Hilux, kalau nggak Triton tuh udah ada 2 mobil itu ya. Kalau Navara dari dulu tuh emang untuk penghobi aja gitu ya. Ya, sebagai kesimpulan, Navara yang hadir di Indonesia, yang comeback di Indonesia ini tidak mengalami upgrade yang berlebihan jika dibandingkan sebelumnya gitu ya. Jadi dia hanya variannya beda, kemudian memang mukanya berbeda, tapi secara update yang gimana ya, nggak terlalu keep up dengan mobil sekarang gitu ya. Tapi ya kalau dijual sih cukup menarik juga. Kita lihat aja ntar jika dijual harganya berapa. Apakah dia sekompetitif Hilux, kemudian Triton, atau Ranger. Yang sekarang tuh Ranger cukup banyak peminatnya di Indonesia. Kita tunggu saja. Jadi begitulah hasil video first impression Nissan Navara yang comeback di Indonesia. Klik like jika Anda menyukai video ini, subscribe bila ada belum, dan jangan lupa juga untuk isi kolom komentar di bawah. Main juga ke website kami di www.autodriver.com, dan jangan lupa juga untuk download aplikasi kami di Google Play Store. Terima kasih sudah menyaksikan video ini dan sampai jumpa di video-video kami selanjutnya. Bye-bye.